Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas fenomena thrifting alias baju bekas impor yang saat ini melanda industri fashion tanah air. Lalu apa pengaruhnya kepada industri fashion yang kita kerjakan saat ini? Simak video ini sampai selesai. Fenomena ini dekat dengan kita ya teman-teman. Teman-teman bisa rasakan sekarang di sosmed ataupun di tempat-tempat teman-teman itu banyak sekali bermunculan toko-toko baru yang mana toko tersebut menjual baju bekas impor ini. Terus di sosmed baik di Instagram, di Facebook, teman-teman juga sering jumpai, pasti teman-teman sering menjumpai orang-orang yang jualan ini. Kenapa barang-barang ini kok bisa masuk ke kita sedemikian cepatnya ya? Apakah baju-baju seperti ini juga masuk ke negara-negara lain selain Indonesia? Kalau saya riset dari beberapa literatur, baju-baju ini berasal dari Jepang, dari Cina, dan dari Korea. Yang mana baju itu dianggap sudah tidak layak atau kurang layak di negara sana dipakai, maka dikolek jadi satu dan diimpor sampahnya ke negara-negara, salah satunya negara kita Indonesia. Kalau baju-baju ini menurut kita masih layak untuk dipakai, bahkan ada yang bilang penjual itu bilangnya like new atau apa, lah itu sebenarnya apapun namanya itu adalah baju bekas. Tentunya hal ini akan sangat kontradiktif kepada keputusan Pak Sandiaga Uno selaku Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Kemenparekraf. Beliau pada setiap pidatonya, pada Instagramnya itu saya follow beliau, itu sangat mendukung, sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api mengangkat industri fashion, industri brand lokal yang berhubungan dengan kementerian yang dijabatnya hari ini. Mudah-mudahan Pak Sandi melihat video ini ya. Saya berusaha untuk memberitahu fenomena ini terjadi loh Pak di negara kita. Lalu apa powernya negara menghadapi hal-hal seperti ini? Satu sisi kita sebagai konsumen merasa diuntungkan karena kita sudah bisa mendapatkan barang branded. Taruh saja di sini ada Uniqlo, ada Zara, ada Dickies atau ada Nike, Adidas itu yang ori, tapi rusak itu dijual ke sini bekas, dalam kondisi bekas ya. Ada beberapa yang rusak terus diperbaiki, di sini juga ada. Bayangkan kita dengan uang 30.000, 100.000 kita sudah dapat Zara, kita sudah dapat Christian Dior, sudah dapat Uniqlo, sudah dapat, itu kan ya sangat murah. Di satu sisi memang sangat memanjakan kita ya yang seneng baju-baju branded atau pakaian-pakaian branded yang semula itu tidak terjangkau. Taruhlah kita beli Nike yang harganya harusnya 3 juta, 4 juta, yang seri-seri Air Jordan atau apa itu mahal. Tapi dengan adanya thrifting ini, sepatu-sepatu itu teman-teman bisa dapatkan di harga 200, 300.000 meskipun dalam kondisi bekas ya teman-teman. Apa boleh buat, ini adalah sebuah fenomena, dan fenomena ini diperkuat oleh kejadian yang kita lihat akhir-akhir ini, yaitu munculnya ada si Bunge, ada si JJ dengan tajuk Citayam Fashion Week-nya ya. Dari sisi positifnya, saya bisa melihat bahwa orang-orang kelas bawah, orang-orang lapisan kelas bawah juga bisa loh memakai baju-baju branded dan berlenggak-lenggok di atas zebra cross yang dijadikan catwalknya itu, yang saat ini sudah ditertibkan oleh Pemda setempat. Tapi itu adalah fenomena yang cukup membanggakan untuk dunia fashion. Nggak harus seorang model saja yang bisa memperagakan fashion, tapi lapisan bawah juga
punya peran dalam hal ini. Tapi nih, nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan, saya pribadi memperhatikan baju-baju yang dipakai itu baju-baju thrifting, memakai barang-barang impor bekas. Ya maaf ya, nanti tulis di komentar kalau saya salah. Itu baju-baju bekas itu teman-teman. Berapa sih harga outfit mereka? Ini punya pacar, Kak. Ini gratis ya, pinjam ya? Celana 70. Beli di? Palmera. Sendal punya temen. Pinjam? Pinjam. Saya sendiri kurang mengapresiasi akan fenomena ini. Bayangkan kalau fenomena itu tadi si JJ dan si Bungi dan kawan-kawan ini menggunakan baju-baju yang brand lokal ya, akan sangat luar biasa dampaknya. Sudah beda lagi pandangan saya ke mereka. Ini karena saya memandang di sini saya sebagai seorang pelaku industri fashion ya. Nah, seperti yang saya pakai ini adalah baju brand saya. Bisa teman-teman dapetin di Shopee atau di Tokopedia, linknya nanti tak taruh di deskripsi, jualan. Lah, kalau teman-teman bisa lebih kritis lagi, pameran atau jacklot, pokoknya intinya pameran brand-brand lokal, itu sekarang pelan-pelan hilang dan berganti dengan pameran thrifting ini teman-teman. Teman-teman rasakan apa tidak? Teman-teman lihat kan sendiri, lihat sendiri. Jadi teman-teman di luar sana itu lebih seneng pakai baju-baju branded, bekas nggak apa-apa, yang penting branded. Sedangkan kita yang bergerak di industrinya sendiri merasa miris karena selera tren fashion kawan-kawan muda di Indonesia khususnya ya. Dulu yang dia bangga memakai baju-baju brand lokal yang keren-keren itu, sekarang bergeser ke baju-baju branded tapi bekas. Lah, ini sungguh sangat miris ya kalau dari kacamata saya sebagai seorang pengusaha, dari seorang pelaku bisnis fashion. Lalu kabar baiknya, nah ini kabar baik nih. Kabar baiknya per tanggal 16 Agustus 2022, Pak Lutfi Hasan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Teman-teman bisa lihat literaturnya. Indonesia melarang impor baju bekas. Lah, termasuk industri thrifting ini terancam industrinya karena dampaknya sangat masif, sangat luar biasa kepada industri fashion tanah air. Lah, memang ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh Pak Kemendak, Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Tapi kembali lagi, apakah ketika kementerian ini sudah mengeluarkan aturan seperti ini, pelarangan impor barang bekas seperti ini, barang-barang itu tetap bisa masuk? Berarti ya kita lihat saja ya, kita positive thinking aja bahwa ini benar-benar bisa diberantas. Jadi kembalikan selera muda-mudi kita, masyarakat kita ke lokal brand kita yang sungguh sangat luar biasa. Bagus banget. Di sini mudah-mudahan video ini memberikan teman-teman pencerahan bagaimana saya sebagai studio sablon memandang fenomena ini. Kalau pengen order kaos, langsung aja ke link di bawah ini. Ini backgroundnya kita lagi mengerjakan orderan teman-teman ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya yakin pemerintah kita mendukung industri fashion tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.